Ini tujuannya apa sih? Baik, hari ini kita mulai gelombang 1 tahun 2023 melaksanakan kegiatan masa dasar pembinaan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kota Bandar Lampung membuat 5 lindi terkait limbah TPA Bakung. Sekda Bandar Lampung Iwan Gunawan mengangkat bicara terkait limbah air di TPA Bakung yang mengalir hingga pemukiman warga sekitar. Sekda Iwan Gunawan mengatakan untuk mengatasi limbah air TPA Bakung yang mengalir ke permukaan warga, Pemkot Bandar Lampung sudah melakukan perbaikan drainase. Iwan menyebutkan TPA Bakung sudah memiliki 5 kolam lindi untuk menampung air. Ditanya terkait kerjasama dengan PT Wijaya Karya terkait pengolahan sampah di TPA Bakung, Iwan menyebutkan masih dalam pengkajian. Akan tetapi Iwan menyebutkan pihaknya membuka selebar-lebarnya bagi siapapun untuk bekerja sama melakukan pengolahan sampah TPA Bakung. Diketahui pula dalam pemberitaan sebelumnya, kebakaran terjadi 2 kali di tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Dari Kepala Damkar Bandar Lampung Antoni Irawan membenarkan hal tersebut adanya kebakaran yang terjadi di TPA Bakung Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Air sudah teratasi ya untuk sementara. Kalau sementara udah teratasi Pak ya. Ini untuk mengantisipasi air limbah itu nggak ke warga lagi gitu. Iya betul. Sudah berapa liter apa air limbah? Iya dia ngalir. Dia kalau misalnya hujan air itu dialirkan ke jadi tidak mengganggu warga. Itu pembuangannya kemana Pak? Air limbah itu kalau apakah ke sungai kah? Itu air lindi ini ya, air yang sudah dari kolam lindi itu kan karena salurannya tidak ada itu kan selama ini dia berada di atas jalan terus Pak ke perumahan penduduk itu kita arahkan ke saluran gorong-gorong ya, iya. Mengalirkan air sudah. TNI AL Mada Pintal 730 siswa baru SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Di SMK Negeri 2 Bandar Lampung menggandeng TNI AL untuk melakukan masa dasar pembinaan fisik dan mental kepada 730 siswa baru. Kepala SMK Negeri 2 Bandar Lampung Edi Haryanto mengatakan, siswa kelas 10 ini tercatat ada 730 orang yang mengikuti Mada Pintal bersama dengan TNI AL. Ia mengatakan anak-anak pada saat ini tantangannya banyak, mulai dari media sosial dan juga internet. Peserta didik juga dipengaruhi dengan ajakan-ajakan yang merugikan seperti tawuran. Edi mengatakan peserta didik telah digembleng mentalnya untuk mereka bisa menjaga fisiknya. Ia mengatakan siswa baru dan pelatihan serta sivitas akademika SMK Negeri 2 yang menjadi peserta Mada Pintal akan digelar sampai Minggu hingga menginap. Terprovokasi dengan hal yang tidak baik, ia mengatakan para siswa juga diharapkan tidak gampang ikut geng motor serta tidak gampang diajak yang tidak baik. Edi juga menuturkan hal yang merupakan ketua muka SMK Selampung ini mengatakan Mada Pintal yang dilakukan ini untuk meminimalisir kegiatan yang tidak baik. Nomor 1 tahun 2023 melaksanakan kegiatan masa dasar pembinaan fisik dan mental khusus kelas 10. Tujuan utamanya adalah membekali anak-anak kita ini menjadi pribadi yang tangguh, berkarakter Pancasila. Kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini tantangannya banyak, dari medsos, dari internet. Banyak provokasi yang baik, banyak provokasi yang hoak.
ajakan ini itu tawuran dan lain-lain. Dengan pribadi yang tangguh, maka insya Allah anak-anak ini akan mental sendiri. Jadi dia bisa menjaga fisiknya sendiri, menjaga dirinya sendiri agar terhindar dari yang tidak baik. Yang kita libatkan untuk pelatihan ini apa Baik, siapa? kita melibatkan bapak-bapak dari TNI Angkatan Laut Lampung. Keren, ada 15 personel yang hadir di sini mulai dari hari ini Jumat sampai Minggu, jadi 3 hari 2 malam full di sini. Pelatihnya full di sini, siswanya full di sini, kemudian kami gurunya juga full di sini. Materi yang diberikan oleh teman-teman TNI di hari ini apa, Pak? Ya nanti Mayor Koko, tapi yang jelas pada kesempatan ini saya izinkan terima kasih pada orang tua, wali murid yang sudah mensupport ini. Saya mendapatkan apresiasi bahwa orang tua itu banyak yang suka kegiatan seperti ini. Karena mereka sendiri juga khawatir anak-anak mereka itu, anak-anak orang tua kita ini anaknya terprovokasi hal-hal yang tidak baik. Jadi banyak dukungan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kalau output nantinya apa, Pak? Outputnya ya anak nanti mentalnya baik, pribadinya baik, tidak gampang diprovokasi, tidak gampang ikut geng motor, tidak gampang diajak yang tidak baik. Jadi tujuannya sekolah, murni sekolah, ya, murni belajar sekolah. KSKP dan juga BKSDA karantina hewan lepas liar ribuan burung di Gunung Rajabasa. Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan karantina hewan melepaskan ribuan jenis burung di Register 3 Gunung Rajabasa, Lampung Selatan pada Sabtu 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.23 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriadi Yusrin melalui Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengatakan pihaknya sudah melepaskan ribuan jenis burung ke Register 3 Gunung Rajabasa. Sebelumnya KSKP Bakauheni ini berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan ekor burung tanpa surat-surat saat tiba di Sport Indication Polres Lampung Selatan atau pintu masuk dari Pelabuhan Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 25 Agustus 2023. KSKP Bakauheni menggagalkan penyelundupan sebanyak 3.895 ekor burung berbagai jenis yang dibawa menggunakan satu mobil truk Colt diesel warna kuning kombinasi krim bernomor polisi BE8849ZF. Kemudian mobil ini dibawa oleh Cecep Supriyadi, merupakan warga dusun Sido Agung, Desa Suka Agung, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang mana dikendarai tersebut tiba di Seaport Integration Polres Lampung Selatan atau pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Ribuan ekor burung yang berasal ini diamankan KSKP Bakauheni Polres Lampung Selatan Polda Lampung yang berasal dari sekitar Pasar Koga, Bandar Lampung menuju ke tujuan Cikande, Serang, Banten. Pengagalan penyelundupan ribuan ekor burung tanpa surat-surat itu tertuang dalam laporan polisi nomor dengan Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin melalui Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan ribuan burung tersebut dan sudah membebaskan burung-burung tersebut. Dilanda kemarau, puluhan hektar sawah di Lampung Selatan terancam gagal panen. Puluhan hektar sawah di Lampung Selatan terancam gagal panen imbas dari musim kemarau yang sering terjadi. Kemarau tersebut menyebabkan nyaris seluruh sawah di Lampung Selatan dilanda kekeringan. Contohnya seperti yang terjadi di area pesawahan di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, kini terancam gagal panen lantaran mengalami kekeringan. Menurut petani di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, sawah tanah milik mereka mengalami kekeringan sejak 1 bulan terakhir. Akibatnya tanaman padi yang baru ditanam petani dalam 6 minggu lalu mulai menguning karena tidak mendapatkan pasokan air yang cukup. Puluhan hektar sawah terlihat mengering, bahkan tanahnya juga retak-retak.
dari kondisi padi berparan dengan kondisi cuaca yang panas sehingga padi cepat mengering. Para petani ini khawatir jika dalam 2 pekan ke depan tidak turun hujan, maka sawah mereka terancam gagal panen. Pasalnya sawah tadah di Desa Waisidobukti ini merupakan persawahan yang hanya mengandalkan air hujan untuk mengaliri padi agar tetap tumbuh subur. Berita selanjutnya, Bunda Eva perintahkan camat dan lurah aktif data warga kekeringan air di Bandar Lampung. Berbagai wilayah di Bandar Lampung terus mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Hal itu lantaran saat ini Bandar Lampung tengah dilanda kemarau dampak dari fenomena El Nino. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pihaknya menyediakan air bersih untuk masyarakat di 20 kecamatan se-Bandar Lampung. Oleh karena itu, Eva meminta camat dan lurah di masing-masing wilayah untuk aktif mendata warga yang kekurangan air bersih. Hingga saat ini, Eva melanjutkan pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan puluhan ribu liter air bersih ke berbagai daerah yang ada di Bandar Lampung. Penyaluran air tersebut melalui BPBD Bandar Lampung dan diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, BPBD Nasional Pemerintah Kota Bandar Lampung ini telah menyalurkan puluhan ribu liter air bersih ke warga. Puluhan ribu air bersih yang dibagikan BPBD Pemkot Bandar Lampung ke warga ini hanya dalam kurun waktu sepekan terakhir. Hal itu lantaran saat ini beberapa kecamatan di Bandar Lampung mulai mengalami kekeringan dampak dari fenomena El Nino. Kita ada mengirim air bersih kepada semua kecamatan yang di Kota Bandar Lampung. Makanya di sini kami khususnya menugaskan camat lurah proaktif kepada masyarakat mana yang memang daerah yang memang kurang air minum, air bersih, kita akan langsung. Hari ini aja berapa? 50 ribu air. 50 liter air. 50 ribu. Thank you. 50 ribu lah kalau rumah itu. Berita selanjutnya datang dari band Geisha yang menghentak masyarakat Lampung dengan 7 lagu andalannya. Band Geisha membentak masyarakat Lampung dengan 7 lagu andalannya pada acara salah satu bank BUMN. Aksi panggung band Geisha tersebut tersaji di lapangan Saburai, Kota Bandar Lampung pada Sabtu 26 Agustus 2023 pada pukul 9 malam. Band asal kota Pekanbaru, Provinsi Riau tersebut sangat menghibur para Geisha yang masyarakatnya mendatangi lapangan Saburai, Kota Bandar Lampung. Regina Putrai resmi menggantikan posisi dari vokalis pertama Geisha Norafa, yakni Momo sejak tahun 2018 silam. Vokalis Regina tak kalah energik dibandingkan sang pendahulunya Momo saat menyanyikan lagu-lagu band Geisha. Lagu pertama dinyanyikan Regina berjudul Takkan Pernah Ada pada pukul 21:05 dan dilanjutkan dengan lagu Selalu Salah. Pasca 2 lagu itu, Regina menyanyikan dan sempat menjeda untuk menyapa masyarakat Lampung. Regina mengatakan selamat malam semuanya kepada masyarakat Lampung. Regina mengatakan dirinya mengajak penonton untuk coba kembali ke masa yang lampau. Band yang dibentuk pada tahun 2003 silam ini menyanyikan lagu-lagu andalannya yakni seperti Cinta dan Benci, lalu dilanjutkan dengan judul lagu Jika Cinta Dia. Regina melanjutkan lagu lainnya dengan judul yang Cukup Tak Lagi. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.